Surat ini diturunkan sebelum hijrah di saat manusia begitu sinis dan nyinyir pada Islam. Rasulullah SAW dan para sahabatnya sedang mengalami intimidasi, intoleransi, kriminalisasi, dan diskriminasi luar biasa. Ketika orang-orang yang berkuasa dan punya banyak harta menghina dan merendahkan kaum muslimin, sakitnya terasa lebih sakit daripada badan yang tersakiti. Seolah-olah surat ini berkata, "Janganlah kalian takut karena kalian semua terpelihara. Sungguh Allah akan senantiasa memelihara agamanya, maka bertawakallah kepadanya. Janganlah kalian merasa silau dengan kekuatan musuh-musuh kalian, dan hendaklah kalian terus-menerus menyampaikan dakwah Allah." Demikian menurut Amr Khalid. Kenapa dinamai Al-Hijr? Karena dalam surat ini dikisahkan tentang Ashabul Hijr. Al-Hijr adalah sebuah pemukiman yang ditempati oleh kabilah Samud. Mereka para pendusta dan penolak dakwah. Ketika mau diturunkan azab, mereka mencari perlindungan di Al-Hijr, sebuah tempat gunung batu yang dipahat. Mereka pikir bisa aman di sana. Ternyata tidak, karena azab datang melalui teriakan yang keras. Maka satu-satunya cara agar selamat dari azab Allah adalah menerima dakwah dengan masuk Islam dan beriman kepada Allah. Allah yang menjaga Al-Quran dan pembawanya. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Alif Lam Ra, surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Rubbama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Orang-orang kafir di akhirat kelak akan menyesali kekafiran mereka selama di dunia. Dan mereka hanya bisa berharap seandainya saja mereka menjadi orang-orang muslim ketika di dunia. Oleh karena itu, tidak perlu iri dan silau ketika melihati senangnya orang hidup kafir di dunia. Orang kafir hidup di dunia. Mereka berkuasa, kaya, dan apa yang mereka mau tercapai. Sekilas membuat orang terpana dan menganggap bahwa mereka benar, padahal tidak demikian adanya. Kafir ya kafir. Rasulullah pernah bersabda, apabila ahli neraka telah berkumpul dalam neraka yang antara lain termasuk ahli kiblat yang dikehendaki oleh Allah masuk neraka, maka orang-orang kafir berkata kepada orang-orang muslim, bukankah kalian orang-orang muslim? Orang-orang muslim menjawab, benar, kami orang muslim. Mereka berkata, tiada manfaatnya Islam bagi kalian, sedangkan kalian menjadi orang-orang yang dimasukkan dalam neraka bersama-sama kami. Orang-orang muslim menjawab, dahulu kami banyak melakukan dosa, maka kami dihukum karenanya. Allah mendengar apa yang dikatakan oleh mereka, maka dia merintahkan agar orang-orang yang ada di dalam neraka dari kalangan ahli kitab, ahli kiblat dikeluarkan. Ketika orang-orang kafir yang masih tetap di dalam neraka melihat hal tersebut, maka mereka berkata, sekiranya kami dahulu menjadi orang muslim, tentulah kami akan dikeluarkan dari neraka sebagaimana mereka dikeluarkan. Lalu Rasulullah membacakan ayat ini, hadis riwayat Tabrani. Darhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilahirkan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Orang kafir ya masuk neraka, itulah konsekuensinya. Sekarang mereka senang-senang sambil menghina kepada kita, biarin saja. Nanti juga mereka akan mengetahui akibat kekafirannya. Kalau sekarang kita peringatkan, mereka sulit sadarnya, karena sudah tertutup kesombongan. Mereka merasa sudah mendapat ridho Allah. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum. Dan kami tiada membinasakan sesuatu kota pun melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan. Ma tasbiqu min ummatin azalaha wa ma yastakhirun. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahulukan ajalnya dan tidak pula dapat mengundurkannya. Apakah siksa itu hanya akan terjadi di akhirat? Tidak. Bahkan dalam surat-surat sebelumnya dikisahkan orang-orang kafir itu disegerakan siksanya di dunia. Mereka kalah dan musnah. Kapan kufar Quraisy ini dimusnahkan? Tenang, ada waktunya. Semua sudah tertulis dalam buku takdir. Ketika waktunya datang, maka tidak akan mundur dan tidak akan disegerakan. Sejarah mencatat kemudian kekalahan kufar Quraisy itu terjadi saat Futuh Mekah. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.